Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Ujung Mic Podcast dimanapun kita berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Saya Muhammad Asriyadi selaku host pada episode kedua cerita santai santri dari rutinitas pesantren ke panggung Duta Belajar. Luar biasa, pada malam hari ini kita ditemani oleh salah seorang narasumber santri dari Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung Bone, Kak Reka Wulandari. Bagaimana kabar Kak Reka? Alhamdulillah baik Ustaz. Alhamdulillah luar biasa ya. Kak Reka ini sahabat Ujung Mic Podcast dimanapun berada, beliau adalah Duta Pelajar Kabupaten Bone tahun 2024 ya. Salah seorang santri kita yang bisa menjadi best speaker pada kegiatan Duta Pelajar. Aplaus dulu untuk Kak Reka ya. Luar biasa sekali ini ya. Baik, untuk kali ini kita akan bincang-bincang dengan Kak Reka terkait banyak hal untuk menggali inspirasi, bahkan menggali motivasi beliau bagaimana sehingga dapat menjadi salah seorang best speaker pada kegiatan pemilihan Duta Pelajar yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bone di tahun 2024. Untuk itu mari kita kenal dulu lebih jauh Kak Reka ya. Siapa sih sebenarnya Kak Reka ini ya? Silakan perkenalkan diri dulu Kak Reka. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reka Wulandari sebagai Duta Pelajar Kabupaten Bone tahun 2024. Saya berasal dari Kabupaten Bone. Sekarang saya duduk di kelas 3 Alia. Kemudian saya juga memiliki hobi yaitu traveling. Oh, Masya Allah. Kelas 3 Alia, hobinya traveling ya? Ya, jadi travelingnya itu sahabat Ujung Mic Podcast itu travelingnya untuk saat ini di pesantren dulu ya, karena belum bisa keluar terlalu jauh ya. Tapi kayaknya kalau libur dan lain sebagainya, hobinya bisa tersalurkan. Baik, bagaimana pengalaman Kakak Reka selama menjadi best speaker? Tentunya untuk berada di titik seperti ini bukanlah hal yang sangat mudah. Butuh persiapan yang matang bagaimana saya bisa mengelola waktu saya dengan efektif, yang dimana kepadatan di pesantren ini sehingga saya bisa mengikuti ajang pemilihan Duta Pelajar Kabupaten Bone tahun 2024, yang dimana pada saat pemilihan Duta Pelajar ini sangat bertepatan dengan ujian kenaikan kelas, dan dimana ujiannya yang seharusnya hanya 4 menjadi 8 ujian pada saat itu. Jadi sangat berjuang sekali ya, dari 4 mata pelajaran yang akan diujiankan ya, tapi disebabkan karena ingin mengasah bakat dan mentalitasnya selaku duta pelajar ya, harus bukan korban sih, tetapi menambah tantangan menjadi 8 pelajaran dalam suatu hari diujiankan. Ini bisa menjadi inspirasi loh bagi sahabat-sahabat di luar sana ya. Kemudian terkait dengan best speaker ya, dan di kegiatan Duta Pelajar itu tentu ada cerita-cerita unik nih atau cerita-cerita seru di balik panggung ya. Ya, coba Kak Reka bisa ceritakan sedikit supaya kita bersama dengan sahabat-sahabat yang ada di luar sana bisa mengetahui bagaimana sih sebenarnya kisah di balik panggung sang Duta Pelajar. Silakan. Sebenarnya kisah di balik panggung itu sangat banyak, mulai dari suka duka, cerita serunya, yang dimana sebagai seorang santri yang sangat minim berkomunikasi dengan laki-laki, yang pada saat itu saya memberanikan diri untuk bergabung pada pemilihan Duta Pelajar, yang dimana pada saat itu juga ada lelaki, yang dimana pada saat itu saya memberanikan diri untuk berkomunikasi. Sebenarnya untuk berkomunikasi dengan seorang laki-laki itu pasti berbeda dengan berkomunikasi dengan seorang perempuan, yang dimana di pesantren ini kita sangat jarang berkomunikasi dengan laki-laki. Tentu banyak hal yang sangat menarik dan yang unik saat di balik panggung, yang dimana kita memiliki persiapan yang ternyata teman atau sahabat kita sendiri itu bisa menjadi saingan baik bagi kita sendiri. Oke, jadi sahabat, teman itu bisa menjadi saingan ya. Ya, begitulah kompetisi di dunia pendidikan, dan saya kira di event manapun itu pasti ada yang seperti itu. Nah, tadi sahabat Ujung Mic Podcast, Kak Reka tadi mengatakan grogi dan sangat kaku ketika berbicara dengan laki-laki ya. Perlu kita ketahui bahwa di pesantren Al-Ikhlas itu kondisi kelasnya itu terpisah dengan santri laki-laki dan santri perempuan ya, sehingga
sangat wajar ketika tadinya mengatakan sangat grogi ketika bersama dengan siswa-siswa ya, siswa-siswa di luar sana. Tentu mentalitasnya sangat berbeda dengan yang dari sekolah umum ya. Ya, tentu kondisinya malam ini berbeda para sahabat Ujung Mic ya, karena kita dalam suasana host dan ada aturan-aturan yang tersendiri yang kita jalankan di media center Al-Ikhlas Ujung Bone. Baik, luar biasa ya. Tadi katanya ada serunya, ada dukanya juga ya, ada sukanya, ada dukanya ya. Bisa mungkin menyampaikan ke kita, ke para sahabat Ujung Mic ini, apa sih yang menjadi keseruan selaku duta pelajar? Nah, tentu banyak sekali keseruan dalam pemilihan ajang duta pelajar ini, di mana kita berkumpul dari sekolah-sekolah yang sangat luar biasa, yang memiliki kemampuan yang sangat luar biasa, yang berbeda-beda, di mana ada yang lebih cenderung ke sini, ada yang lebih cenderung ke sana, dan juga hal itu merupakan hal yang istimewa bagi saya, di mana kita bisa berbagi mengenai materi yang diajarkan. Kemudian kita bisa berbagi bagaimana kita bisa menjadi yang terbaik dalam versi masing-masing. Mantap ya, menjadi versi terbaik dari versi masing-masing ya. Ini luar biasa para sahabat Ujung Mic ini. Baik, tentunya selain kisah-kisah inspiratif ya dari perjalanan selaku best speaker, tentu juga sangat bagus kalau kita sedikit menggali informasi bagaimana keseharian Kakak Reka ini selama di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung. Wah, sudah hampir 6 tahun Masya Allah. pondok di Al-Ikhlas. Ternyata ya suka duka dan seru, sedihnya terlalu banyak untuk diceritakan. Ya. Serunya adalah kita berkumpul dalam satu kamar yang dimana banyak berasal dari berbagai daerah. Ada yang dari Kalimantan, dari Bone, dari Sengkang, dari Wajo, Kupang, NTT. Dan kita berkumpul di satu pesantren, yakni Pondok Pesantren Al-Ikhlas. Ini merupakan hal yang sangat luar biasa. Kita memiliki teman di seluruh daerah. Kemudian mungkin keseruan di pesantren itu bisa dikatakan sangat banyak, karena jika ada makanan dari salah satu santri, mungkin hanya satu bungkus nasi yang akan dimakan sebanyak 20 orang. Luar biasa. Satu bungkus nasi Bisa dimakan sebanyak 20 orang. 20 orang. Wah, ini suatu pengalaman yang luar biasa ini para sahabat-sahabat ya. Oke, baik. Dan ternyata itu bisa menjadi hal yang istimewa ya, karena tidak semua orang dengan satu bungkus nasi bisa dimakan 20 orang. Ya, kalau pengalaman saya dulu itu Kak, satu Indomie itu dimakan berempat. Ya, dan sekarang sudah berubah ya, satu bungkus nasi dimakan, tapi kayaknya porsi nasinya ini porsi besar ya. Oke, baik ya, itu salah satu keseharian ya, dan yang menjadi keseruan juga di pondok pesantren para sahabat Ujung Mic dimanapun berada. Ya, selanjutnya tentu untuk menjadi duta pelajar ada nilai-nilai leadership di dalam diri kita yang dikembangkan. Bagaimana sih peran seorang santri dalam leadership itu sendiri Kak? Tentu seorang santri, di mana di pesantren ini kita diajarkan bagaimana menjadi pemimpin yang baik. Sami'na wa ata'na. Di mana kita diajarkan untuk menjadi pemimpin yang bersikap jujur, bijaksana, bertanggung jawab. Di mana kita mengambil keputusan bukan hanya dari satu pihak, tetapi melibatkan pihak yang lain dan mengambil keputusan yang terbaik. Oke, mengambil keputusan yang terbaik ya, sahabat Ujung Mic. Tentu pesantren menjadi tempat yang luar biasa ya untuk kita jadikan sebagai wadah belajar, wadah berkolaborasi dan mengembangkan skill kita selaku pelajar. Kemudian bagaimana motivasi belajar Kak Reka nih ya? Motivasi belajar Kak Reka dan kira-kira apa yang menjadi hal yang sangat ingin dikembangkan dalam kepribadiannya? Yang ingin saya kembangkan dari diri saya sendiri itu cara saya berkomunikasi, di mana tentunya jika kita ingin berkomunikasi dengan seseorang, baik itu adik kelas, kakak kelas, maupun teman sebaya, itu cara berkomunikasinya itu berbeda. Mungkin jika anaknya dimanja, pasti dia memiliki cara komunikasi yang lemah lembut. Tetapi beda lagi dengan orang yang mungkin selalu dikerasi dengan nada suara yang tinggi. Tentu cara komunikasinya itu sangat berbeda-beda. Kemudian yang ingin saya kembangkan dalam diri saya sendiri itu juga bagaimana saya bisa mengembangkan apa yang saya miliki. Oke. Kira-kira hal apa selain komunikasi itu?
Atau ada mungkin sesuatu yang dimiliki oleh Kak Reka yang itu ingin dikembangkan selain komunikasi tadi? Ada kira-kira hal yang terfikirkan atau terimajinasikan, saya mau kembangkan ini, atau mungkin cita-cita Kak Reka sebenarnya apa? Sebenarnya saya ingin menjadi seorang dokter spesialis gigi. Masya Allah, dokter spesialis gigi ya. Wah, ini keren sekali nih. Dokter spesialis gigi, kemudian punya public speaking yang mantap. Tentu kayaknya para jamaah ini, bukan para jamaah ya, para pasien kedepannya akan terhipnotis ya dengan kondisi Kak Reka. Oke, luar biasa Kak Reka ya. Kemudian, ada tidak yang menjadi harapan terkait dengan visi untuk masa depan pendidikan? Menurut Kak Reka kira-kira seperti apa itu? Kemarin selama karantina di pemilihan ajang duta pelajar, narasumber atau pemateri menyampaikan bahwasannya Kabupaten Bone ini terendah kedua pendidikan di Sulawesi Selatan. Saya sangat berharap bahwa Kabupaten Bone ini bisa meraih peringkat kedua terbaik pendidikan di Sulawesi Selatan. Bahkan kalau bisa menjadi peringkat pertama terbaik di Sulawesi Selatan. Wah, luar biasa ya. Jadi punya visi bagaimana menurut narasumber dari karantina kemarin ya, pada saat ajang duta pelajar itu ada data menunjukkan Bone ini di peringkat kedua terakhir ya. Ya, dengan memiliki visi untuk belajar lebih giat dan menginspirasi banyak pelajar, bagaimana menaikkan level dari dua terakhir, kalau bisa menjadi dua teratas, bahkan kalau bisa menjadi juara pertama ya, dari sisi hal pengembangan pendidikan yang ada di Sulawesi Selatan. Ya, dan harapan lanjutannya Kak Reka, kira-kira bagaimana langkah strategis yang dilakukan selaku duta pelajar untuk menjadi duta pelajar yang berpengaruh di kalangan siswa dan para santri? Dalam rapat perdana kemarin, setelah terlantiknya para duta pelajar Kabupaten Bone, kami memiliki program kerja yang dimana para duta pelajar berkolaborasi dengan OSIS-OSIS di sekolah, yang dimana mereka akan pergi ke suatu daerah terpencil yang memiliki anak-anak yang putus sekolah. Dengan kolaborasi itu, kita bisa memberikan pendidikan dasar bagi anak-anak yang putus sekolah. Kemarin pada saat rapat kami berbincang ingin mengambil tempat di daerah Bajoe. Karena di sana sangat banyak anak-anak yang putus sekolah karena keterbatasan ekonomi. Oke, siap-siap ya sahabat-sahabat yang ada di daerah Bajoe akan dikunjungi oleh Kak Reka bersama dengan sahabat-sahabat duta pelajar yang ada di Kabupaten Bone. Baik, tentu menjadi seorang inspiratif ya, pasti memiliki tokoh inspirasi nih ya. Siapa kira-kira yang menjadi tokoh Kak Reka sehingga bisa sampai ke jenjang seperti ini? Seorang inspiratif yakni Ketua Yayasan Pondok Pesantren Alilas ini sendiri, yaitu Andre Guruta Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, yang hanya berasal dari daerah terpencil yang sekarang menjadi tokoh-tokoh Islam yang sangat luar biasa di jangkauan nasional maupun internasional. Masya Allah, luar biasa ya Wak. Jadi sangat keren ini. Sekolah di Pondok Pesantren Alilas Ujung yang dijadikan sebagai inspirasi adalah foundernya sendiri ya, Andre Guruta Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar. Saya juga Kak Reka jadikan beliau sebagai inspirasi saya ya. Bahkan selaku muridnya beliau kadang juga setiap saat, bukan setiap saat sih, setiap waktu ketika misalnya hati ini butuh dicas ya, kami mendengarkan nasihat-nasihat beliau baik melalui YouTube atau ke Instagram Nasaruddin Umar Office dan lain sebagainya. Ya, tentu harapan kita para sahabat Ujung Mic Podcast dimanapun kita berada, kita butuh menjadikan tokoh sebagai contoh teladan dalam kehidupan kita. Kenapa seperti itu? Karena ada pesan yang menunjukkan bahwa contohilah 3 orang besar di sekitarmu. Ketika sampai nanti pada waktunya, Anda akan lahir sebagai tokoh yang keempat untuk dicontoh generasi-generasi selanjutnya. Kemudian Kak Reka, bagaimana kita selaku seorang santri ini, bahkan kemarin sudah mengikuti karantina di duta pelajar, mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari, dan harapannya itu menjadi motivasi nih bagi sahabat Ujung Mic Podcast dimanapun berada. Silakan Kak. Untuk mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan yang kita miliki, sebaiknya kita menjadikan agama itu sebagai pedoman hidup, yang dimana Islam memiliki pedoman yakni Al-Quran, yang dimana kita diajarkan bagaimana kita bisa menjadi orang yang lebih baik. Kemudian yaitu menghargai sesama-sesama.
Dan juga yang pastinya kita harus yakin apa yang kita miliki ini bisa tercapai dengan adanya beribadah yang konsisten. Masya Allah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Ya, kita sekarang sudah tidak apa istilahnya, tidak sadar bahwa waktu ini terlalu begitu cepat berlalu ya. Dan kita sudah berada pada penghujung podcast. Saatnya kita meminta closing statement ini dari Kak Reka yang bisa menjadi inspirasi yang membanggakan juga bagi santri, siswa ataupun sahabat Ujung Mic dimanapun berada. Silakan Kak Reka. Buat sahabat-sahabat, teman-teman maupun sahabat dari Ujung Mic Podcast kali ini, saya berpesan, jika kamu ingin mencapai sesuatu, maka jangan pernah putus asa dan tetap berusaha, dan yang pastinya tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kamu inginkan bisa tercapai. Masya Allah, terus berusaha, terus berdoa, dan selalu melibatkan Allah di setiap aktivitas kita. Terima kasih Kak Reka Wulandari atas kesempatan pada malam hari ini. Terus berkarya selalu. Kami mengharapkan kehadiran Kak Reka di panggung Duta Pelajar selaku best speaker bisa menjadi inspirasi khusus bagi santri-santri kita di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung Bone, dan begitupun para sahabat Ujung Mic Podcast dimanapun berada. Harapan kami bahwa ketika kita ingin melakukan hal yang baik, mulailah berbuat baik dan jangan tunggu hari esok, tapi kebaikan itu mulailah dilakukan oleh kita di saat ini dan sekarang. Kenapa harus seperti itu? Karena insya Allah kalau kebaikan yang kita lakukan, pasti di situ akan ada manfaat yang akan dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Terima kasih sekali lagi Kak Reka. Saya Muhammad Asriyadi selaku host memohon maaf kepada Kak Reka dan para sahabat Ujung Mic ketika ada hal-hal yang mungkin kurang atau yang membuat tidak baik menurut para pemirsa ya. Tapi harapannya adalah kita selaku manusia bagaimana terus berusaha untuk menebarkan kebaikan. Terima kasih dari Media Center dan IT Al-Ikhlas Ujung Bone. Semoga senantiasa istiqomah menebarkan inspirasi kapanpun dan dimanapun itu, agar supaya kita bersama-sama mengedukasi masyarakat kapanpun dan dimanapun kita berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.